Happy Talk. Hai, halo Albrosis. Good morning from Morning Coffee dengan Sania lagi nih. Kali ini nih kita syuting pakai baju seperti ini, outfit seperti ini. Tahniah dulu untuk Provinsi Riau yang ke-67 tahun. Yeay. Ada ini ya, tak tolong ada. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber. Narasumber kayaknya kaku banget ya, halo Albrosis. Lebih ke full timer kita, dokter full timer kita. Kali ini ada dokter mata, dokter Rika Andriani, spesialis mata. Semangat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Sania. Iya, masih semangat ya, Dok? Ya dong, masih. Selalu semangat. Masih pagi soalnya. Ini Iya kita dong. syuting jam 9.30. Iya. Nggak tahu ini nanti akan di up-nya Jam berapa? kapan dan jam berapa. Tapi ini kita dalam rangka ini ya, Ulang tahun. ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67 tahun. Cukup bangga kita dengan outfit kita hari ini ya, marun dan ini. Dan karena itu hari ini temanya tentang lensa kontak. Nggak nyambung. Nyambung. Nggak apa-apa. Nggak nyambung. Yang penting outfit kita sesuai. Outfit kita sesuai, yang paling penting itu. Ya. Oke, Dok. Nah, gini. Jadi nih, halo Albrosis, Dokter Rika ini adalah full timer di Rumah Sakit Albros Ayani yang bisa kita temui dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 15. Kalau booking bisa lewat nomor customer care di description box. Bisa juga kalau untuk peserta asuransi kesehatan BPJS Kesehatan itu pakai MJKN, bisa langsung booking karena memang kita war di slot ya, Dok. Kalau ke dokter mata ya. Ya gimana itu ya bisa sampai war ya ke dokter Rika ya, Dok ya. Nah sekarang kita kasih gratisan dulu untuk halo Albrosis yang paling sering di request temanya, Dok. Masalah lensa kontak gitu, kontak lens gitu. Ya, kontak lens. Karena semua orang nih rata-rata pasti udah familiar banget tentang lensa kontak itu bagaimana ya, Dok ya. Kita tinggal buka Shopee, boleh ngomong e-commerce nggak ya? Kita bisa buka toko oren langsung, bisa langsung check out. Ada yang bisa per hari, per minggu, per bulan, per 6 bulan, per tahun, itu banyak banget, Dok. Jadi mungkin bisa kita ceritain dikit, Dok. Sebenarnya lensa kontak itu apakah lensa mata, lensa apa sebenarnya nih menurut ilmu medisnya kita gitu ya, Dok ya. Silakan, Dokter. Oke, jadi lensa kontak itu kalau definisinya adalah dia itu sebuah lensa tipis yang menempel di permukaan mata, tepatnya di permukaan kornea ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya banyak macam. Yang paling banyak adalah untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Yang minus, silinder, plus. Nah, itu bisa digunakan lensa kontak. Yang kedua untuk indikasi terapeutik ya. Jadi pada kondisi-kondisi misalnya pasien-pasien yang mengalami trauma, kecelakaan, ada robekan di korneanya, dilakukan tindakan penjahitan. Nah, pasca tindakan bisa kita pasang lensa kontak sebagai bandage contact lens namanya. Jadi itu seperti perban gitu ya. Nah, itu tujuannya ya itu untuk melindungi luka di kornea tadi gitu. Lalu ada juga yang paling banyak ya pemakaian yang nggak kalah banyak juga pemakaian untuk kosmetik. Pasti ya. Kayaknya itu yang pengen yang warna-warni ini itu ya. Iya gitu. lagi. Nah, itu banyak banget juga dipakai sehari-hari. Jadi seperti itulah lensa kontak. Biasanya alasan fusion. Iya. Pengennya mix gitu. Maksudnya antara memang ada masalah minus sama juga pengen cakep dong penampilan ya kan sekalian gitu. Tapi yang paling menarik adalah mungkin kita bahas sedikit nih, Dok. Poin kedua tadi, Dok. Terapeutik. Ternyata lensa kontak tuh bisa juga itu ya, Dok. Selain kosmetik banyak banget masalah medis yang memang ternyata dibutuhkan. Jadi tidak hanya sesempit untuk masalah gonta-ganti warna mata, untuk masalah kosmetik penampilan ya, tapi justru di bidang mata itu kita lebih banyak menggunakan untuk kondisi-kondisi ya seperti itu, luka pada kornea, ada robekan pada kornea, itu jadi dia seperti perban, makanya disebut dengan bandage contact lens. Jadi dia seperti perban yang beda ya, kalau kita luka di tangan kan tinggal tutup perban ya. Nah, itu kita terpaksa tutup pakai lensa kontak. Gitu jenisnya. Itu bentuknya permanen, Dok? Bentuknya apa harus diganti per berapa kali? Jadi kan
umur lensa kontak ini kan bervariasi sekali ya. Iya. Untuk pemakaian yang bandage contact lens itu memang yang dia extended wear, jadi memang pemakaiannya lama. Kita biasanya observasi setiap 2 minggu. Jadi pasien pemakaiannya itu rutin selama 2 minggu. Nanti kontrol, kita lihat, kita evaluasi lagi gimana luka korneanya, sudah membaik belum. Jikalau belum, kita ganti lagi lensa kontak yang baru gitu. Jadi dia biasanya umurnya kita evaluasi sekitar 2 minggu, 1 bulan, tergantung penyembuhan korneanya. Berarti 2 minggu gitu. akan pakai itu terus Iya, gitu ya, pakai Dok, terus, ya? betul. Ini sebenarnya pada luka kornea yang seperti apa yang harus menggunakan seperti itu, Dok? Biasanya luka kornea yang masih half thickness itu, jadi bukan full thickness ya. Kalau full thickness kita perlu penjahitan dulu. Nah, penjahitan dulu. Tapi kalau dia masih half thickness, masih bisa kita tahan pakai lensa kontak. Tapi kalau sudah full thickness, tetap kita lakukan penjahitan ya. Tapi nanti pasca penjahitan harus tetap dipasang lensa kontak, karena kan bagaimanapun ada luka, itu pasti ada sensasi mengganjal. Iya, dengan adanya lensa kontak, dia jadi mulus, Dokter Sania. Ya kan, kita ngedip tuh mulus nih. Relate. Kalau dia ada jahitan, kan bagaimanapun ketika ngedip, ada rasa sensasi mengganjal. Jadi selain dia sebagai perban, dia juga untuk mengurangi gesekan dari kelopak mata kita dengan kornea pada saat terjadi luka itu. Oke. Berarti itu selama 2 minggu akan menggunakan itu terus ya, Dok? Iya. Tapi setelah itu dicopot. Setelah itu dicopot, dilihat lagi. Kalau memang belum sembuh, kita pasang lagi. Betul, gitu. Jadi tergantung penyembuhan luka. Biasanya itu untuk ini kita malah jadi ngomongin luka ya. Ini menarik soalnya biar pada ini aware, ternyata nggak cuma buat cakep doang gitu. Banget ternyata ya. Dok, berarti misalnya nih udah sembuh, nggak akan pakai lagi gitu ya, Dok ya? Enggak. Kalau seandainya penyembuhan luka sudah sembuh, luka korneanya sudah tertutup sempurna, sudah baik, ya udah kita lepas. Jadi yang perannya di situ seperti perban, kan? Makanya bandage contact lens namanya. Jadi dia kayak perban aja sampai si luka itu sembuh. Oke, siap. Ini ada sih kayak inget memori sebelumnya itu ada yang matanya yang kena pancingan, Dok. Oh ya, nah, berarti sering tuh kena kail itu ya. Kena kailnya itu, terus kena kornea. Betul. Setelah itu kan poli mata, segala macam gitu. Ini salah satunya yang seperti itu ya, Dok ya? Salah satunya kayak gitu. Oke. Iya. Nah, terus pengennya sih ngomongin yang cakep lagi nih, Dok. Nah, jadi kan kalau misalnya nih menurut versinya dokter nih sebagai dokter spesialis mata nih, Dok, kan di luar tadi yang masalah untuk memang orangnya sakit, ini ada nih orang sehat yang pengennya cakep, gitu kan, Dok. Menurut dokter gimana nih penggunaan lensa kontak yang sehari-hari kita gunakan, yang para halo albrosis nih banyak gunakan gitu, Dokter. Kan dari harga aja tuh berbagai macam range-nya. Apakah itu memang ada harga, ada kualitas, atau bagaimana sih sebenarnya, Dok, kalau menurut ini ya, dokter sebagai spesialis mata? Jadi memang penjualan lensa kontak itu kan memang banyak sekali ya. Makanya di e-commerce pun gampang kita temui. Ya, jadi ingat, boleh cantik tapi juga jangan sampai melukai diri gitu ya. Karena pemakaian yang tidak tepat akan menyebabkan infeksi pada kornea. Nah, itu namanya nyari penyakit ya. Harus hati-hati ya. Jadi jangan asal, perhatikan jadi di lensa kontak itu ada yang namanya water content ya. Water contentnya berapa persen gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Water content yang tinggi akan bikin mata lebih kering, karena dia menyerap air lebih banyak. Kalau mata kering, kornea jadi gampang lecet, infeksi kornea gitu. Perhatikan juga DK-nya. DK itu apa sih? DK itu adalah permeabilitas oksigen. Jadi makanya setiap pembelian itu kita harus lihat nih komposisi si lensa kontaknya seperti apa gitu. Warnanya. Iya, jangan hanya sekedar warna yang kita perhatikan. Iya, benar. Karena lensa kontak itu adalah benda yang menempel di kornea. Pada saat dia menempel, itu oksigen akan terhambat masuknya. Bagaimanapun ada perpindahan oksigen dari luar ke permukaan mata kita. Nah, itu akan terhalang oleh si lensa kontak yang menempel di permukaan mata. Perhatikan DK-nya. DK-nya itu harus tinggi. Karena ketika DK-nya tinggi, DK itu artinya permeabilitas oksigen ya. Bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam kornea. Jika DK-nya tinggi, maka difusi oksigen ke dalam korneanya bagus. Nah, kalau bagus itu mencegah jadinya terjadi hipoksia kornea. Nah, kalau kornea berarti kekurangan oksigen pada korneanya. Nah, kalau
kurang oksigen itu juga rentan terjadi infeksi. Makanya yang sering datang ke poli, mata saya merah dok karena pakai soft lens, itu banyak ya dok, banyak banget. Jadi memang harus hati-hati ya gitu. Makanya saya bilang boleh mau tampil cantik, tapi ingat jangan sampai melukai diri, jangan bikin penyakit baru. Benar. Gitu. Berarti yang harus kita highlightnya adalah kita harus melihat komposisi dari kontak lens itu sendiri ya dok ya. Salah satunya adalah tadi selain water content-nya adalah DK-nya atau permeabilitas oksigen. Sama DK-nya. Biasanya tuh ada tertulis nggak ya di description di e-commerce? Seharusnya. Makanya harus pinter kita milih. Jangan yang asal-asal aja. Kadang ada juga yang memang asal-asal mereka tidak tulis itu gitu. Jadi mereka pilih merek yang bagus, yang description-nya jelas gitu. Jadi yang asal-asal juga banyak dok. Itu yang harus hati-hati. Nah sama halnya kayak Albros Ayani memilih tim kreatif. Tim kreatif kita nanti akan menambahkan tuh dok di sini apa aja sih yang kita highlight barusan kata-katanya, water content, DK. Karena kan kadang kalau ngomong doang nggak ketangkap apa sih tadi dokternya ngomong apa gitu. Padahal itu penting ya dok ya. Kita harus melihat sih DK-nya itu juga salah satunya supaya ini. Tapi yang selain buat merah kan ada suka bikin gatel, ganjel. Padahal kayak baru pertama kali buka gitu dok. Kan ada tuh ya kan baru pertama kali buka udah gatel, udah langsung ganjel. Itu memang matanya sensitif kah? Emang kontak lensnya yang jelek kah? Atau dia yang nggak pinter masangnya? Apa bagaimana sih dok sebenarnya? Ya banyak faktor ya dok kalau kayak gitu. Satu, mungkin memang dari jenis lensa kontaknya yang tadi saya bilang. Bisa jadi mungkin itu water content-nya yang tinggi. Kalau water content-nya tinggi, dia menyerap air di permukaan mata sehingga mata kering. Kalau mata kering pasti gatel, ganjel gitu ya. Terus yang kedua, bagaimanapun kalau kita menggunakan lensa kontak itu memang ada resiko dry eye ya, jadi mata kering. Nah, makanya pada pemakaian lensa kontak dianjurkan tetap melakukan penetesan obat yang isinya air mata buatan. Tujuannya untuk melembabkan kembali mata. Jadi jangan hanya pakai terus seharian itu kita nggak ada netesin air mata buatan. Nah itu pasti gatel jadinya, pasti ganjel karena mata kita jadi kering. Ya walaupun kita sudah pilih komposisi water content-nya tadi yang rendah, tetap karena itu adalah benda yang menempel di kornea, dia akan membuat mata kita dry eye, kering. Nah, perlu kita tambahkan air mata buatan ya, entah sekali sejam, sekali 2 jam, jadi supaya lembab lagi nih matanya gitu. Berarti nggak boleh pelit buat beli. Benar sekali. Nggak boleh pelit, emang ada modal kalau mau jadi cakep, salah satunya. Nah dok, untuk lensa kontak itu sendiri, untuk pada ini sih, hal Albrosis yang minus itu memang ada yang buat silindris kah, yang silinder kah, yang dengan positif kah lensa kontak itu atau bagaimana dok? Karena rata-rata sih pada bertanya kok rata-rata kayaknya pada minus ya, tapi silindris nggak bisa gitu. Itu gimana dok? Oke, jadi lensa kontak bisa semuanya dokter Sania, nggak cuma minus, silindris bisa, plus juga bisa. Ya, memang yang paling banyak ya minus memang itu yang sering dijual di pasaran. Iya benar. Ya, kalau untuk silindris biasanya memang customize, jadi nggak dijual bebas. Kalau minus tuh kan dia jualnya memang langsung min 1, min 2, min 3 gitu kayak rata aja gitu ya. Tapi kalau silindris itu memang dia customize. Jadi harus seperti di fitting. Nah, ada fitting lensa kontak. Itu kita ukur dibikin custom gitu. Jadi dia tidak dijual jadi memang. Nah, silindris pun ada batasan. Kalau dia silindrisnya masih 1,5 ke bawah, bisa pakai soft contact lens. Gitu. Yang biasa yang soft contact lens ya. Karena lensa kontak ada juga, ada yang soft, ada yang hard. Gitu. Jadi nggak lensa kontak nggak selalu yang paling umum kan yang soft, yang biasa kita dijual di pasaran tuh yang soft. Ada yang hard gitu ya. Yang hard tuh yang gimana dok? Yang hard itu dia bahannya kalau yang soft tuh kan benar-benar lembut ya gitu. Kalau hard tuh memang dia hard, keras dokter Sania. Gitu. Pasti lebih mengganjel, tapi dia ada fungsinya gitu ya. Kalau untuk silindris yang tinggi, pasien-pasien yang silindrisnya udah di atas 1,5, itu nggak bisa lagi pakai soft contact lens gitu. Harus pilihnya yang hard gitu, yang hard lens ya. Itu disebut dengan namanya rigid gas permeable jenis lensanya gitu. Nah itu hard lens. Nah kalau hard lens bisa mengcover silindris yang di atas 1,5 gitu, dibikin custom itu. Berarti memang nggak bisa ya dok ya kita paksain nih walaupun silindrisnya itu di-ignore gitu. Bodoh amat silindris gitu. Betul. Kalau kita ignore silindernya, kalau itu yang saya bilang kalau silinder
Yang masih di bawah 1,5 itu di biasanya atas nih dok, yang nah udah kalau di atas nggak akan bisa karena pasti jadi burem, nggak jelas karena kan udah cukup tinggi ya. Gitu. Kita kan tujuan pemakaian lensa kontak supaya memperbaiki penglihatan kita juga yang burem jadi jelas gitu. Tapi kalau udah dia tinggi seperti itu nggak bisa hanya sekedar soft lens, memang harus custom yang RGP tadi, yang hard lens tadi yang saya bilang. Gitu. Berarti memang semua tuh ada tempatnya masing-masing. Betul. Gitu Terus ya. yang plus juga ada. Itu malah lebih sering umumnya banyaknya kita itu gunakan pada bayi. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan katarak kongenital itu kan kita lakukan operasi katarak ya. Nah biasanya pada operasi katarak yang umum itu kan durante operasi, pada saat operasi kita pasang lensa intraokular di dalam matanya. Pada bayi biasanya kita belum bisa pasang tuh lensa. Jadi bayi dibiarkan kondisi matanya tanpa lensa. Nah otomatis pasca operasi dia perlu pemakaian pengkoreksian dari operasi kataraknya tadi. Nah, itu dengan menggunakan lensa kontak juga. Jadi baby lens ada. Nah, baby lens itu biasanya memang kalau pada bayi-bayi yang operasi katarak, itu kan dia cukup tinggi tuh kelainan refraksinya. Biasanya dia bisa jadi plus 20, cukup tinggi. Nah, itu kan kalau dia hanya satu mata, karena katarak ini kan dok kadang dia dua mata, kadang dia hanya satu mata. Kalau hanya satu mata kita pasangkan kacamata, itu bayi nggak akan nyaman. Nah, pada saat kondisi yang seperti itu, kalau hanya satu mata kataraknya, itu mau nggak mau memang cara kita merehabilitasi penglihatannya adalah dengan memakai baby lens gitu. Nah, itu ukurannya biasanya plus yang cukup tinggi. Nah, itu juga custom dok. Jadi agak jarang ya orang jual bebas yang kayak gitu, memang custom juga. Jadi kalau yang dijual pasaran kan memang yang min itu saja. Gitu. Jadi memang bisa mengkoreksi berbagai macam kelainan refraksi dia. Iya sih, cuma memang berarti kita kalau misalnya ragu-ragu ya dok ya dengan kondisi mata, berarti kita harus datang di Senin sampai Sabtu ke Dokter Rika di jam 9 sampai jam 15 untuk bookingnya. Ya dok ya, konsul dulu dong dok. Ya kan kalau ternyata bukan itu yang pas buat kita, buat apa gitu kan? Nggak akan sesuai dengan fungsinya gitu kan dok. Malah menimbulkan penyakit nanti. Malah menimbulkan penyakit karena tidak sesuai nih halbrosis. Oke, jadi kalau misalnya bisa pakai yang soft nih, kita beli yang di pasaran lah dok gitu ya, kita beli. Menurut dokter yang harus paling kita concern nih kita beli yang di pasaran tuh terhadap kontak lens itu apa aja dok? Selain tadi kesesuaian ini ya dok ya, kesesuaian fungsinya dulu, kemudian apa lagi dok? Nah, setiap pengguna kontak lens yang paling penting itu adalah kebersihan. Itu nomor satu ya, kebersihan ya. Ini tangan harus bersih. Sebelum pakai lensa kontak cuci tangan ya, karena itu adalah kita akan memegang sebuah benda yang akan kita tempel ke permukaan mata. Jadi ketika nih jari nggak bersih, kita tempelin itu kita pun akan memasukkan kuman ke dalam mata kita yang akan jadi sumber infeksi. Itu yang tadi bisa jadi mata saya merah. Nah, bisa jadi dari tangan kita sendiri yang tidak bersih. Itu. Lalu yang kedua, wadah penyimpanan juga harus bersih ya. Jangan males ganti wadah. Paling nggak sekali sebulan tuh wadah harus ganti. Karena itu kan dia sudah terendam di situ ya. Nah, bagaimanapun udah ada pertumbuhan bakteri di dalam. Jadi harus rajin bersihkan ya. Udah gitu harus rajin ganti juga. Jangan pakai soft lens, udah aja wadahnya itu aja selama setahun. Nah itu kan jadi sarang bakteri di dalam. Itu. Berarti nggak cukup cuma dibersihin ya dok ya? Nggak cukup. Harus diganti juga. Paling nggak sekali sebulan harus diganti. Gitu. Ya gitu. Relate. Gitu ya. Betul. Terus udah gitu yang tadi pemakaian obat tetes jangan lupa. Nah kan nanti mata kering ya bikin penyakit lagi. Jadi memang pemakaian lensa kontak ini dianjurkan nggak bisa untuk orang yang yang ini apa namanya itu pesannya selebor gitu loh. Iya. Gitu. Nggak telaten, bener. Jadi selain nggak boleh medit, kita juga nggak boleh nggak telaten. Iya, harus telaten. Udah gitu durasi pemakaian. Durasi pemakaiannya itu kisaran 6 sampai 8 jam. Di luar itu buka ya. Jadi banyak yang datang, dok, mata saya merah. Tadi malam ketiduran pakai soft lens. Nah, itu banyak ya, nggak bisa. Harus ada jamnya. Biasanya soft lens itu hanya 6 sampai 8 jam. Beda kalau hard lens dia lebih lama.
Oh gitu. Nah, jadi masing-masing ada plus Iya. minus gitu. Nah, kalau soft lens yang paling banyak kan soft lens ya Iya, yang dipakai itu. Nah, itu 6 sampai 8 jam saja. Setelah itu buka. Kenapa? Karena kornea kita pasti udah kering tuh, udah lama dia ketutup gitu. Bagaimanapun dia kering. Jadi dia harus dibuka. Jadi untuk orang-orang yang minus, saya selalu ingatkan tuh nggak bisa akan ada, dok saya nggak mau kacamata, saya maunya soft lens aja. Oh ya nggak bisa, kacamata tetap harus punya. Karena ketika sudah lewat 6 sampai 8 jam, soft lens buka, ganti kacamata. Switch langsung Iya, ya. betul. harus Supaya kayak ready. korneanya bernafas lagi Iya, gitu. Karena sayangnya dia udah korneamu ketutup. ternyata judul ini kita ya, morning talk sayangnya kita hari ini. korneamu. Benar sekali itu. Oke. Nah, seperti itu. Itu ya Jadi, berarti ya dok ya, salah satunya tadi. Tapi yang paling menarik justru dok, kalau misalnya yang ketiduran nih dok, berarti kan tadi kita harus bersih, oke lah. Iya. Dia sudah bersih nih, cuma dia ketiduran. Kan? Itu salah satunya nih, dia ketiduran. Itu sebenarnya yang paling parah dari yang kita terlalu lama menggunakan soft lens itu, resikonya apa sih dok? itu terjadi keratitis, dok. Keratitis infeksi pada kornea. Infeksi pada Bahkan kornea. sampai ulkus. Ulkus itu artinya kornea sudah luka gitu. Jadi lukanya cukup besar. Nah, itu berat. Jadi bisa sampai berakhir dengan kebutaan. Nah, itu Seberat yang itu ternyata. seberat itu. Kalau Hanya sudah, karena keteledoran yang ya, tadi. karena tidak disiplin ya, Iya. tidak telaten gitu. Jadi benar-benar nggak bisa. Kalau orangnya tidak telaten, saya nggak pernah mau menganjurkan dia pakai lensa kontak. Ya udah kacamata aja. Jadi karena syarat harus pakainya ya harus itu. Kita harus telaten, disiplin, bersih gitu. Berarti Kalau ternyata bisa sampai ke kebutaan. Kebutaan, betul. Gitu. Betul. Berarti apa yang faktor yang memperberatnya itu dok? Ya. Selain hanya ketiduran tadi, hanya itu saja. Ketiduran. penyebabnya itu Nah, bisa? pada saat ketiduran itu kan durasi pemakaian jadi lama. Oke. Jadi hipoksia kornea yang cukup lama. Nah, mungkin di dalam lensa kontaknya pun sudah ada koloni bakteri. Nah, jadi karena di sana dia si bakteri ini berkembang biak di permukaan kornea kita. Nah, pagi-pagi buka, mata udah merah, udah ada ulkus. Kadang ada yang sampai kayak nempel gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu bahaya sekali gitu karena dia kan nempel di kornea. Jadi itu memang sangat rentan terjadi infeksi gitu. Nah, itu yang kalau udah sampai ulkus berakhir dengan kebutaan itu juga ada kasusnya. Jadi Ada benar-benar tapi ya, dok, ya? Jadi benar-benar harus Itu hati-hati sayang sekali. sih sebenarnya. Iya, betul. Hanya karena tidak Karena tidak telaten. telaten. Karena memang seperti itu pemakaian lensa kontak. Memang kuncinya nomor 1 telaten. Emang sih kalau untuk apa ya, usaha menjadi lebih simpel, menjadi lebih ringkas, ternyata ya banyak Iya. juga ya dok ya yang harus kita highlight nih. Iya. Apa aja yang harus kita perhatikan, jangan terlalu sembarangan ke nih, kembali lagi ke tagline kita tadi dok, Ya. sayangi korneamu. Nah terus dok, satu lagi nih, pemilihan dari soft contact lens nih, salah satunya nih dok, kan ada yang hanya bisa sekali pakai, Iya. hanya ada yang seminggu, Iya. 30 hari, sebulan ya, Iya, terus ada. 6 bulan, setahun, itu perbedaannya apa dok gitu? Kalau yang mau irit kan pasti Iya. milihnya yang 6 bulan aja gitu Iya. kan, atau yang setahun aja, kenapa harus yang seminggu? Harganya kadang malah lebih mahal yang seminggu. Iya. Itu sebenarnya apa pertimbangannya? Tentu kalau dia yang jadi kan ada yang daily wear Iya. itu yang tiap hari ganti gitu. Otomatis hygiene-nya akan lebih tinggi, resiko infeksinya kan lebih rendah karena kan tiap hari ganti. Nah, oke. kalau yang lama misalnya yang 6 bulan itu yang lebih extended kan, dia extended wear. Nah, kalau udah waktu 6 bulan bagaimanapun yang saya cerita tadi, kadang di wadah kita udah ada bakteri yang kita nggak tahu. Iya benar. Kita tempel lagi dalam waktu 6 bulan kan itu cukup lama dan kalau kita nggak telaten ngebersihinnya itu lagi-lagi jadi sumber infeksi gitu. Nah, kalau pemakaian yang cuman seminggu, 2 minggu itu kita buang, udah ganti baru, dia kan steril lagi dok. Iya Gitu. benar. Resiko Kita infeksinya buka lebih lagi rendah. baru. Betul, resiko infeksi rendah gitu. Jadi makanya harganya juga lebih mahal karena kan ya itu kita harus ganti setiap 2 minggu kan, ya lumayan ya jadinya tiap 2 minggu harus ganti. Cuma ternyata itunya sama aja dok. Apanya? Sebenarnya sama aja. Lensnya itu sama aja. Sama aja. Cuma sama mereka aja yang bikin ini memang hanya Iya. untuk seminggu. Betul. Ini yang 6 bulan. 6 bulan kan memang lebih hemat dong. Lebih hemat. Tapi ingat harus bersihnya itu tadi ya. Iya. Cucinya harus bersih gitu, tangan harus bersih karena kalau makin lama si bakteri juga
tinggalnya lebih lama di situ gitu. Iya, Dia benar, resiko benar, hidupnya lebih lama di situ gitu. Iya, benar-benar. Berarti sebenarnya kalau mau masalah hygiene, kita Iya. pilihnya yang daily wear yang Iya. lebih singkat, Lebih waktunya, singkat, seperti otomatis itu ya, Dok, tapi ya. lebih mahal dong gitu. Iya, Jadi benar. ada plus minus masing-masing kan. Masing-masing ada plus minus dan resikonya juga ada, masing-masing beda pencegahannya resiko. juga, iya, benar. Jadi emang tuh Iya. kembali ke orangnya ya, Dok, Kembali ke ya. orang. Mereka bisa memilih Yang mana mana? yang terbaik untuk mereka Iya. seperti itu dengan poin-poin yang udah kita breakdownkan tadi banyak Iya. banget. Sebenarnya nggak banyak sih, simple, Iya. cuma masalah telatennya aja Telaten, gitu. benar. Kemudian nih, Dok, untuk yang parahalbrosis yang minusnya tinggi-tinggi, itu sebenarnya memang ada tempatnya nggak, Dok, untuk pakai soft lens, atau memang dianjurkan nggak, Dok, untuk boleh nggak dari dokter mata gitu pakai soft lens? Sebenarnya itu sih, Dok, Iya. pertanyaannya. Pakai soft lens boleh ya. Balik ke yang tadi udah kita diskusikan, satu harus kebersihan ya. Untuk orang yang minus tinggi malah sangat terbantu sekali dengan yang namanya soft lens. Iya. Karena kacamata tebal itu juga nggak nyaman ya. Keuntungan pakai soft lens itu jadinya satu dari segi kenyamanan dia lebih nyaman dibanding kacamata ya. Udah gitu bagaimanapun pemakaian kacamata itu lapang pandang kita sempit. Iya. Tapi soft lens, lapang pandang kita ya luas gitu. Jadi itu sangat nyaman untuk pemakai, terutama orang minus tinggi memang terbantu sekali dengan soft lens. Lebih gitu. nyaman. Lebih nyaman, dia beraktivitas gitu ya. Apalagi yang pekerjaannya maksudnya susah kan buka pasang kacamata yang cukup tebel itu sulit gitu. Benar. Nah udah gitu dari segi penampilan juga tentu lebih enak ya dibanding dia harus pakai kacamata yang tebal. Dengan dia pakai soft lens tentu dia lebih nyaman. Tapi saya tetap akan nilai kembali bagaimana nih orang ini gitu. Dia telaten nggak, mampu nggak dia. Terus juga selain masalah telaten, sebelum pemakaian soft lens kita juga harus periksa matanya ada tanda-tanda alergi nggak. Karena kalau ada alergi itu juga harus hati-hati pakai soft lens. Oh, yang seperti apa tuh, Dok? Oh, tanda-tanda alergi. Biasanya kalau pada pemeriksaan pada wawancara anamnesa tuh kita tahu matanya sering sering merah berulang, gatal berulang gitu. Curiga nih alergi nggak ya? Nah, pada saat kita pemeriksaan matanya itu kelihatan biasanya di balik kelopak matanya atau di konjungtiva tarsalnya itu ada tuh yang namanya papil-papil. Kayak benjolan-benjolan kecil ya, Dok, ya. Benjolan, betul. Nah, di balik-balik matanya. Nah, biasanya kalau udah ada kayak gitu untuk pemakaian soft lens tidak dianjurkan, ya karena dia alergi tuh. Pemakaian soft lens akan membuat dia semakin gampang terpicu alerginya, gitu. Karena itu kan benda asing ya, Dok. Iya, benar. Nah, benda asing yang mau kita tempel di mata. Jadi selain masalah ketelatenan, kita juga harus lakukan pemeriksaan pada matanya. Nih orang cocok nggak ya pakai soft lens? Atau pada pasien dry eye, kalau memang dia udah ada riwayat dry eye sebelumnya, itu juga di warning. Karena pemakaian lensa kontak akan membuat dry eye juga. Jadi kalau dia memang sudah ada pre-existing dry eye sebelumnya, ya harus hati-hati gitu. Karena kan pemakaian lensa kontak akan semakin memperberat dry eye-nya. Iya benar. Jadi kita lihat juga bagaimana case by case setiap pasien itu. Jadi nggak semua minus tinggi boleh pakai soft lens, enggak. Harus kita cek satu persatu. Nah, ya itu fungsinya ternyata memang kita butuh konsultasi. Supaya nggak salah ya. Supaya nggak salah, benar-benar, Dok. Ternyata untuk masalah pemilihan ya kayak dry eye tadi sih, Dok. Rata-rata kan kalau di luaran parahalbrosis akan ngomongnya itu nggak, mataku itu sensitif. Mungkin itu salah satunya itu ya. Betul. Dia apakah dia dry eye. Itu bisa kita lakukan sesuatu nggak gitu, Dok, supaya dia tetap bisa pakai soft lens misalnya ya, Dok ya. Iya. Kalau dry eye-nya masih yang nggak terlalu berat ya, itu bisa kita pakai aja air mata buatan lebih frekuen, lebih sering. Nah, tetes per jam kayak gitu. Berarti tetap masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Tapi kalau pada kasus dry eye berat itu biasanya dry eye berat tuh biasanya ada penyakit-penyakit tertentu, Dok. Misalnya Sjogren syndrome, penyakit-penyakit autoimun. Orang-orang yang punya kondisi penyakit di badannya itu memang dia kan dry eye, itu biasanya dry eye-nya berat. Kalau udah dry eye berat kita nggak anjurkan lagi pakai lensa kontak. Ya udah kacamata aja kalau memang dia ada kelainan refraksi gitu. Daripada memperburuk kondisi matanya. Tapi kalau masih dry eye ringan tuh ya biasanya hari-hari kita nih memang akan mengalami dry eye ya, karena kan kena panas, kena debu, kena AC, itu kan memang memicu dry eye ya. Nah, kalau masih yang ringan itu masih bisa kita kasih air mata buatan lebih frekuen aja. Kalau yang lebih berat, sering, ya lebih sering. Kalau yang berat yang ada penyakit tadi, baiknya sih nggak usah. Oke. Cuma ternyata juga salah satu pertimbangan parahalbrosis untuk
tidak menggunakan soft lens itu salah satunya yang alergi tadi ya dok. Iya, Nah cuma kalau alergi itu memang tidak ada caranya lagi ya dok ya, memang tidak dianjurkan. tidak dianjurkan. Betul. Kalau Oke. sudah ada papil itu di balik Iya, ininya, itu biasanya ada yang namanya istilahnya giant papil. Jadi papilnya Iya. gede-gede banget. Itu benar-benar nggak dianjurkan karena ya akan memicu alerginya, itu malah nanti jadi infeksi kornea jadinya. Oke, malah Gitu. kita dapat si Malah dapat penyakit resikonya baru ya. kan, gitu. Jadi ya enggak kalau Kembali kayak ke gitu. keratitis yang tadi ya Iya, dok ya, balik lagi infeksi ke kornea semakin Betul. berat bisa uap segala macam gitu ya Benar, dok ya. betul. Oke, jadi untuk pengguna software nih dok, dari dokter tuh sebenarnya usia berapa sih yang sebaiknya sudah bisa menggunakan soft lens gitu? Atau sebenarnya usia berapapun bisa, asal memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu gimana menurut dokter? Usia berapa yang sebaiknya memang kayaknya udah bisa sih pakai soft lens, atau karena terlalu kecil untuk pakai soft lens, atau gimana menurut? Iya, sebenarnya bisa untuk semua, tapi kan memang kan dibutuhkan ketelatenan yang kayak tadi udah kita banyak cerita ya. Kalau kondisi medis tertentu, misalnya kayak bayi yang saya cerita, mau Iya. nggak mau, walaupun dia bayi ya harus orang Harus. tuanya yang harus kita ajarin cara Oh, pakainya iya, bagaimana benar-benar. gitu ya. Itu ada kondisi medis tertentu. Tapi kalau hanya sekedar kelainan refraksi misalnya minus gitu, kalau anak-anak sih saya nggak terlalu menganjurkan ya, karena ya bagaimanapun anak-anak itu kan kepatuhannya sulit dok. Iya benar. Gitu. Memang lebih dianjurkan untuk orang-orang yang usianya sudah dewasa, misalnya 18 tahun ke atas gitu. Itu kan dia sudah memiliki kepatuhan dan kemandirian dalam Iya. pemakaiannya. Kalau anak-anak, wah dia main sana sini, Iya, benar. softline-nya udah kemana. Iya, Nah itu benar. kan kita yang deg-degan makainya nanti gitu. Tapi beda kalau kondisi medis tertentu yang saya bilang tadi, kayak ada bayi yang dengan katarak kongenital, itu mau nggak mau ya orang tuanya harus bisa pemakaiannya. Tapi kalau hanya sekedar minus, sekedar silinder, dia masih usia anak-anak, mendingan kacamata aja dulu. Tapi nanti begitu dewasa, udah 18 tahun ke atas, dia punya kemandirian, kepatuhan yang cukup baik, bisa kita sarankan pakai. Karena kadang kan ada di usia anak-anak tuh, usia SD aja tuh, primary school, Iya, udah ada yang minusnya tinggi banget banyak, ya dok banyak ya. banget, Nah, betul. itu sih mungkin banyak ini jadinya pertanyaan dari para ibu-ibu muda kita. Betul. Bagaimana ini ya kalau misalnya pakai soft lens aja, karena mungkin pakai kacamata berat, Iya. terus dia juga nggak nyaman gitu. Betul, Tapi iya. ternyata kan Tapi untuk pakai soft lens aja itu juga banyak sulit. sekali. Iya. Bayangin aja terms harus and condition-nya. menempelkan softline di permukaan mata anak-anak, boro-boro nempelin softline ya. Kita netes obat aja tuh anak udah lari-lari Iya, kemana-mana. Jadi iya. kan sangat sulit ya kalau untuk anak-anak pemakaiannya. Iya benar. Oke, jadi sebenarnya sih kalau soft lens intinya adalah yang paling utama kebersihan, Iya, telaten. Itu ya dok ya. Untuk masalah bagaimana kondisi mata, bisa pakai atau tidak, terus soft lens yang seperti apa yang dianjurkan, itu memang baiknya adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis betul. matanya Karena tiap langsung. mata beda-beda kondisi. Ternyata banyak hal nih yang membuat kontak lens itu ternyata tidak segampang kita check out di e-commerce. Iya, betul. Seperti itu dok. Dan juga bukan hanya untuk kosmetik semata ya dok ya, Iya. tapi juga untuk trauma-trauma mata. Ini nanti muncul ada banyak foto bagaimana trauma mata yang membutuhkan lensa kontak. Biar kerja tim kreatif kita dok. gitu. Gitu. Yang ternyata bukan hanya untuk kosmetik, Iya, kembali lagi, tapi bukan hanya memang buat kosmetik. terapeutik atau untuk seperti Hansaplastnya Iya, di luka di kita yang di kaki, di betul, tangan yang betul. seperti itu. Jadi soft lens memang terlihat simpel tapi ternyata banyak banget kegunaannya sebenarnya ya Iya, dok ya. banyak Tapi kita balik lagi ke term and condition dan di rewind kembali yang tadi udah banyak banget apa saja yang harus kita perhatikan dalam menggunakan lensa kontak. Nah untuk ending nih dok, kira-kira ada lagi nggak dari dokter Rika selaku spesialis mata kita nih di Albros Ayani yang mau disampaikan ke Halo Albrosis, kalau misalnya masalah kontak lens tuh apa aja lagi sih gitu yang harus ini gitu, ada nggak dok yang mau disampaikan? Mungkin tadi udah lengkap semua ya kita Iya bahas banget. ya. Suruh rewind aja ya. Iya, jadi memang
pemakaian lensa kontak hati-hati, jangan hanya mencari penampilan saja, Oh, iya, ya. Sayangi korneamu. Sayangi korneamu. Karena kalau kornea udah rusak, kita nggak bisa beli di e-commerce kornea rusak, ya kan? Oh, iya, Kornea benar. saya rusak, cari di e-commerce nggak ada, ya. Nggak Lensa bisa. kontak bisa kita cari di e-commerce, tapi kalau korneanya udah rusak itu nggak bisa kita cari, ya. Ingat harus telaten, jaga kebersihan, terus harus diperhatikan juga bagaimana sih ukuran mata kita, minus kah, cylinders kah, harus soft lens kah atau hard lens kah? Nah itu yang harus perlu konsultasi. Atau adakah kontraindikasi pemakaian soft lens di mata kita? Itu juga harus dicek gitu. Oh ini Benar. kasus yang kontraindikasi atau tidak bisa pakai soft lens. Oh ini bisa. Nah itu bisa memang perlu dilakukan pemeriksaan satu persatu gitu. Jadi demi kenyamanan mata kita, demi kebaikan kornea kita, jadi memang harus dicek, jangan asal digunakan saja. Oke, baik. Kayaknya udah clear banget. Cuma kalau ternyata memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke box yang di bawah, diketik-ketik. Nanti bisa dibales juga oleh tim kita di YouTube channel. Kalau tentang kontak lens udah terlalu banyak dan terlalu lengkap kita jelaskan, Dok. Jadi mungkin next time kita akan ketemu lagi di tema yang lain ya, Dokter. Siap. Oke, buat kali ini adalah Sayangi Korneamu, Rumah Sakit Albros Ayani, Keren Cure. Terima kasih. Habis.